Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya, Faisal underscore Jati Vector. Channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik. Kali ini saya di perjalanan setelah agenda sidang, dan di perjalanan sambil saya vlog, saya akan membuka di direct message mengenai pertanyaan dari seseorang, yang dimana pertanyaan ini mengenai pinjaman online. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Saya habis pinjam online Pak, dengan nominal sebesar 7 juta rupiah. Nah, saat itu saya sudah membayar, di dalam hitungan angsuran saya sudah 3 juta. Jadi tinggal 4 juta. Nah, ketika saat ini Pak, saya sedang mengalami kesulitan keuangan. Menurut Bapak, bagaimana hukumnya jika saya tidak membayar? Karena kemarin saya ditelepon oleh pihak pinjaman online bahwa saya harus membayar angsuran yang sudah 2 kali menunggak. Kalau tidak, saya akan didatangi di rumah, dan juga saya akan dilaporkan ke pihak berwajib. Dan yang kedua, ketika saya tidak mengaktifkan handphone saya, saudara saya yang kebetulan nomornya saya pakai untuk pinjaman online juga ditelepon oleh pihak pinjaman online, dan dari pihak kolektor memarah-marahi dan mengancam akan melakukan penuntutan apabila saya tidak mau membayar. Akhirnya saya dan saudara saya pun hubungannya saat ini renggang Pak, gara-gara pinjaman online. Saya sudah mengangsur 3 juta dan tinggal 4 juta. Ternyata saya minta untuk berapa yang harus saya bayarkan. Kata pihak pinjaman online, utang saya terhitung masih 6 juta Pak. Nah, padahal saya sudah membayar 3 juta. Katanya di 6 juta itu ada bunga-bunga, dan karena saya tidak membayar selama 2 bulan. Apakah hal ini sudah memang aturan dari pinjaman online atau sudah diatur dalam undang-undang? Apa solusi yang terbaik Pak untuk menyelesaikan soal ini? Saya bingung Pak, mohon bantuannya. Sebelum saya membahas pertanyaan dari saudara, saya berharap klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan bagi kita untuk mengenal hukum. Saya sudah menangkap apa yang saudara maksudkan, yaitu bagaimana langkah-langkah penyelesaian karena saudara telah meminjam jumlah uang kepada pihak pinjaman online atau pinjol. Memang saat ini marak sekali pinjaman online yang sangat mudah sekali persyaratannya di media sosial. Bisa hanya melalui foto KTP, melalui chat, dan apa yang diinginkan dari pinjol, lalu sudah uang itu dapat dicairkan. Nah, kita harus bisa memahami dulu pinjaman online yang kita lakukan apakah sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, agar kita bisa melaporkan apabila adanya penyimpangan atau tindakan kesewenangan, baik dalam menentukan bunga maupun dalam melakukan penagihan yang saudara maksud tadi. Tidak boleh ada ancaman atau intimidasi, meskipun melalui lisan dengan menelepon. Namun memang saya paham bahwa kadang-kadang pihak pinjaman online akan menelepon terus-menerus apabila tidak ada jawaban dari saudara. Yang harus saudara lakukan, dan apakah
di dalam hukum, jika tidak membayar pinjaman online atau sama saja dengan utang piutang, itu dapat dipidana. Pernah di dalam konten yang saya buat membahas soal utang piutang apakah masuk di dalam ranah pidana. Nah, di dalam utang piutang atau pinjam meminjam itu sudah jelas bahwa ranahnya adalah ranah perdata. Akan tetapi bisa dilihat dulu apakah pihak-pihak kedua atau antara kedua belah pihak itu mempunyai itikat baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Di dalam pemberi pinjaman, apakah bunga yang diberikan atau menghimpun dana masyarakat tanpa izin dan tanpa adanya badan hukum itu dapat menyalahi aturan, dan itu adalah ilegal. Karena jika tidak masuk dalam otoritas jasa keuangan, maka pasti akan melakukan tindakan kesenang-wenangan, baik memberikan bunga maupun sanksi denda apabila peminjam atau nasabah itu melakukan kredit macet atau tidak bisa membayar tepat waktu. Nah, sedangkan di dalam sisi peminjam atau nasabah, apakah nasabah tersebut ada unsur tidak ada itikat baik? Ya, tidak ada itikat baik adalah hal tersebut adalah tipu muslihat untuk melakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan. Namun, jika kita bicara hutang piutang atau pinjaman online yang saudara ceritakan tadi, itu berangkatnya adalah dari perjanjian antara kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan. Nah, di dalam perjanjian ini berarti kedua belah pihak memahami bahwa ranah ini adalah ranah perdata, bukan ranah pidana. Kenapa hal itu ranah perdata? Semua hal yang berkaitan dengan perjanjian dan kedua belah pihak sudah mengetahui di dalam pasal-pasal perjanjian tersebut, maka penyelesaian tersebut adalah ranah perdata, di mana jika kedua belah pihak, salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wan prestasi, yang harus dilakukan pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya wan prestasi tersebut bisa melakukan tuntutan atau gugatan perdata di pengadilan negeri sesuai dengan perjanjian itu dibuat atau tempat domisili pihak tergugat. Nah, apakah berarti itu bisa lepas dari jerat pidana? Belum tentu, karena yang sering saya jelaskan mengenai pemidanaan, ranah pidana adalah ranah upaya yang terakhir yang sudah pernah saya bahas juga di konten atau topik yang mengenai soal hukum perdata menjadi pidana atau pidana menjadi perdata. Nah, kok bisa itu ranah perdata bisa menjadi pidana? Nah, apabila salah satu pihak, baik debitur maupun kreditur, melakukan gugatan dan salah satu pihak memenangkan gugatan tersebut dan salah satu pihak tidak mematuhi apa yang sudah menjadi putusan pengadilan, maka pihak yang kalah, salah satu pihak yang harus mentaati peraturan tersebut atau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, jika melanggar akan dilakukan tindak pemidanaan yang sesuai dengan asas ultimum remedium mengenai upaya terakhir apabila seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memberikan hak yang harusnya diberikan kepada hak para pencari keadilan yang sudah memenangkan dan juga berkekuatan hukum tetap, maka
bisa hal itu masuk di dalam ranah pidana. Solusinya yang sederhana bagi saudara, harusnya jika itu berangkat dari itikat baik kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam atau nasabah, itu melakukan mediasi, komunikasi. Nah, peminjam atau nasabah bisa meminta atau melakukan permohonan restrukturisasi, dan juga bisa dilakukan dengan reschedule, artinya penjadwalan kembali apabila salah satu pihak meminta toleransi waktu agar bisa membayar karena mungkin saat itu tengah dihimpit masalah ekonomi atau kesulitan keuangan. Nah, pesan saya kepada masyarakat, kita harus berhati-hati dan jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang kelihatannya saja mudah, tapi efeknya di kemudian hari sangat panjang. Nah, itu yang bisa merugikan saudara. Nah, maraknya pinjol-pinjol atau pinjaman online yang banyak di media sosial, perlu adanya regulasi khusus bagi otoritas jasa keuangan agar menindak pinjaman online yang ilegal. Nah, yang tidak berbadan hukum, yang menghimpun dana masyarakat dan memberikan bunga yang tidak masuk akal dan membelit seseorang sehingga terlilit hutang. Nah, ini yang harus ditindak agar tidak meresahkan masyarakat. Nah, juga buat masyarakat harus berhati-hati karena ya itu tadi, jika sudah terjerat, terlilit dengan hutang, maka yang akan membuat rugi adalah saudara sendiri. Yang tadi saudara mengatakan sampai hubungan renggang dengan saudara sendiri karena masalah hutang, masalah keuangan. Nah, ini yang harus dihindari bagi saudara sampai ada ancaman pemidanaan. Nah, ini hal-hal yang mengganggu psikis saudara pasti akan terganggu dengan ditelepon by call, meskipun hanya lewat telepon, tapi juga akan membuat terganggu. Seperti saudaranya yang tadi saudara ceritakan, sampai berantem, sampai hubungan renggang. Ya itu, kita lebih bijaksana, kita harus menghindari hal-hal yang dapat mempersulit kehidupan kita dengan terlilit utang. Nah, itu tadi jawaban yang bisa saya berikan. Tunggu topik-topik selanjutnya yang akan saya bahas mengenai soal hukum, sosial, dan politik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.